Selamat pagi saudara-saudara yang kasih Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya Penatua Yosua Candana. Bapak Ibu Saudara, mari sebelum kita memulai kita mohon hikmat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih untuk hari baru. Terima kasih untuk udara segar yang boleh kami hirup. Saat ini kami akan bersaat teduh, kiranya Engkau memberikan hikmat agar kami memahami firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, Bapak Ibu, bacaan diambil dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah tukang kebunnya. Setiap carang padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap carang yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti carang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Siapa yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti carang dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, bahwa kamu berbuah banyak dan menunjukkan kamu adalah murid-murid-Ku. Bapak Ibu, saat ini ketika kita ingin pesan makanan, kita tinggal klik GoFood. Kita pengen tahu sesuatu, kita tinggal search di Google. Ya, bahkan sekarang teknologi AI sudah makin berkembang. Ya, ada mau bikin video pun bisa dalam hitungan detik. Makanya sekarang hati-hati terhadap konten di sosial media yang dibuat oleh AI. Di YouTube, Instagram dan TikTok kita bisa pilih video lucu, berita dan postingan yang berbeda-beda dan menghibur kita. Bahkan hitungan 1-2 detik kita mau ganti pun bisa. Sadarkah kita hal tersebut yang serba instan membuat kehidupan kita dimudahkan? Segala sesuatu inginnya instan, praktis. Kita dibiasakan mendapat hal yang kita inginkan dalam waktu singkat dan mudah. Dalam bacaan kita pada hari ini, di ayat yang ke-7 ada kalimat, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu." Kalimat seperti ini tentunya menyenangkan bagi kita. Siapa yang tidak senang ketika Tuhan yang mengatakan ini? Ya, kita bisa minta kesehatan, kita bisa meminta pekerjaan yang baik, keluarga yang sehat, hikmat, ketenangan hati, keuangan yang cukup, dan semua itu bisa kita minta. Ya. Tetapi kadang-kadang di era yang serba digital dan cepat ini, kita terlalu ingin cepat sampai ke bagian mintalah. Sehingga kita melewati kalimat yang ada di sebelumnya. Ya. Tentu ada proses sebelum berbuah. Gambaran pokok anggur, ya, ranting tidak mungkin pagi hari nempel pada pokok lalu sore harinya langsung menghasilkan buah yang matang. Ranting harus terus melekat. Ia menerima kehidupan dari pokoknya. Ia bahkan mengalami pemangkasan juga. Baru kemudian pada waktunya ia menghasilkan buah. Seringkali dalam kehidupan kita justru ingin melompati proses tersebut. Kita ingin hasilnya, tetapi kita tidak selalu ingin prosesnya. Kita ingin doa dijawab. Kita ingin Tuhan memberikan hikmat, tetapi apa
apakah kita menyediakan waktu untuk mendengarkan firman-Nya? Kita ingin diberikan kekuatan, tetapi apakah kita belajar bergantung kepadanya? Kita ingin kehidupan yang berbuah, tetapi apakah kita bersedia ketika Tuhan memangkas sesuatu dari kehidupan kita? Kadang Tuhan sedang mengajar kita bersabar, kadang Tuhan sedang membentuk karakter kita, kadang Tuhan sedang mengajarkan kita untuk melepaskan sesuatu. Kadang jawaban Tuhan belum datang bukan karena Tuhan tidak bekerja, tetapi karena kita masih berada di dalam proses pertumbuhan. Ya, ibarat anak kecil ingin menyetir mobil, ya kadang orang tua belum mengizinkan bukan karena tidak punya uang atau tidak mau mengabulkan, tapi karena anak itu harus belajar, harus memahami aturan, kemudian usianya juga harus cukup supaya tidak menimbulkan bahaya bagi kita sendiri. Demikian juga kehidupan bersama Tuhan. Kadang kita berkata, Tuhan saya sudah minta, kenapa kok belum dikabulkan? Ya, mungkin kita bisa menambahkan satu pertanyaan lagi. Tuhan, dalam proses apa Engkau sedang membentuk saya saat ini? Tuhan mengetahui semua, kita boleh meminta, karena ranting yang sehat tidak sibuk memaksakan dirinya menghasilkan buah, namun relasi dengan pokok anggur adalah hal yang jauh lebih penting dan mengerti maksud dan proses yang Tuhan inginkan. Dan pada waktunya, buah itu akan muncul. Maka dalam menjalani hari ini, mari kita tidak terburu-buru instan melompati proses Tuhan. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Ajarkan kami untuk melekat padamu, memahami maksud dan tujuan-Mu. Mampukan kami untuk berproses dan berikan kami hikmat, tuntunan dalam kami berpikir, bertindak, dan menjaga hati kami. Sertai langkah kami sepanjang hari ini agar hidup kami memuliakan nama-Mu. Amin. Bapak Ibu, selamat menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Thank you.